Oke. Ini kalau Mbak Halimah, kan seperti yang dibilang bahwa toxic parenting itu bisa menjadi siklus dan kadang, dilakukan tanpa sadar terhadap orang tua gitu. Jika ternyata katakanlah aku sudah menjadi orang tua dan aku ternyata dengan penjelasan Mbak Halimah ini aku merupakan orang tua yang toksik. Anak aku Mmm, sekarang udah dewasa nih. Pada mhm, akhirnya katakanlah aku terlambat untuk mhm, kemudian membangun ruang yang nyaman bagi anakku. mhm, Udahlah hubungan kami renggang. mhm. Gimana Mbak cara ngatasinnya itu? Baik, yang pertama adalah tidak ada toxic parents yang sadar bahwa dirinya toxic. Jadi selama kita Mmm, sadar, "Oh kayaknya aku salah nih," itu bukan toxic parents. Karena toxic oke. parents tuh nggak tahu dirinya salah, nggak mau Iya, tahu kalau dia salah, nggak bahkan mempertanyakan, "Aku ini benar nggak ya?" Gitu, nggak muncul ada pertanyaan itu di dalam dirinya. Jadi ketika ini udah terlanjur jadi pola, anak kita bahkan sudah punya kepribadian, yang pertama adalah cek umur anaknya. mhm. Apakah sudah nyampe 25 tahun untuk anak, laki-laki? Apakah 23 tahun untuk anak perempuan? Kalau sudah, ini agak sulit. Karena frontal cortex atau bagian otak depan, yang menimbang baik buruk, yang menimbang, panjang gitu ya, sesuatu yang ada di masa depan, itu udah terlanjur terbentuk. Polanya akan sulit diperbaiki, kita butuh bantuan profesional gitu. Baik orang tuanya dan anaknya butuh datang ke tempat profesional yaitu psikolog. Karena ini udah terlanjur kebentuk polanya. Tapi kalau masih di bawah tahun itu masih bisa untuk diperbaiki. Caranya yang pertama adalah sama seperti kita melihat luka, talk about it. Jadi jangan ada yang sembunyi-sembunyi lagi. Katakan hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil yang nggak kita sukai dari hubungan kita ini. Dua-duanya ya, nggak cuman dari anaknya tapi dari orang tuanya. Dua-duanya ngobrol apa yang harus diperbaiki, sejauh apa ini sudah berdampak, nanti bisa dimulai uh, dari apa yang paling mengganggu. Misalnya gini, salah satu dampak toxic parenting yang paling jarang disadari adalah punya anak yang ambisius. Mmm, Sebenarnya nggak apa-apa ambisius itu bagus, tapi tahu nggak sekarang ada namanya orang yang self worth-nya itu digantungkan kepada berapa lama dia kerja. Jadi semakin lama dia di kantor, semakin malam dia lembur ya, dia ngerasa dirinya itu, oh aku itu semakin important, aku tuh semakin punya value. Padahal dia sebagai manusia nggak ditentukan dari berapa jam dia kerja kok. Itu cuma satu aspek, hubungan dia dengan keluarga, hubungan dia dengan teman, komunitas, hubungan dia dengan makhluk lain seperti makhluk tumbuhan dan hewan-hewan, itu juga mendefinisikan dia sebagai manusia gitu ya. Tapi ada orang yang kerjaannya tuh kayak mau membuktikan diri terus-terusan nih, karena nggak yakin di dalam kita ini kan masing-masing punya inner voice. Inner voice itu misalnya sekarang kalau Valen lagi dengerin aku, ada sesuatu yang ngobrol di dalam kepalanya Valen, nah itu inner voice kita. Inner voice mhm. anak dari toxic parent tuh negatif banget. Selalu ngerasa, ayo dong lu kerja lebih tinggi lagi targetnya, bikin orang-orang jadi terkesima. Ayo dong, lu tuh jangan kayak gini. Negatif sekali, pokoknya dirinya nggak pernah cukup. Karena apa? Di mata orang tuanya dia nggak pernah cukup. Ketika dia melakukan sesuatu nggak dapat apresiasi, pencapaian yang nggak diakui, perasaan yang nggak divalidasi, jadi dia selalu ngerasa dirinya kurang.